Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Apa kabar semua? Semoga kalian semua siswa SMA kelas 1 dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya Abdul Qadir dan topik bahasan kita kali ini adalah pengukuran dan angka penting. Apa itu pengukuran? Kita lihat, pengukuran adalah proses mengukur suatu besaran menggunakan alat ukur dan satuan besaran tertentu. Proses mengukur melibatkan aktivitas membandingkan atau menguji suatu besaran menggunakan alat ukur terhadap objek yang sedang diukur. Nah, ini adalah alat ukur. Ini namanya Narate-Ohaus, alat ukur massa. Jadi kalau kita lihat ini tempat bebannya mau diukur. Ini garis titik nol. Ini ada 4 lengan. Biasanya yang paling atas ini massanya 200 gram. Ya, inilah gambaran Narate-Ohaus. Ini titik nolnya. Jadi pada saat kita mengukur, ini titik nol ini harus 4. Ini lengannya, ada 4 lengan. 1, 2, 3, 4. Ini pemberatnya. Yang berikutnya, ini jangka sorong. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya maksimal 10 cm dengan tingkat ketelitian 0,01 cm. Anda lihat, pada jangka sorong ini ada namanya rahang tetap dan ada rahang geser. Ini rahang tetap, tidak bisa digeser. Ini disebut rahang geser atau rahang sorong karena bisa digeser-geser sesuai dengan ukuran benda yang akan diukur. Ini benda yang akan diukur. Nah, bisa kalau lebih panjang lagi ini digeser ke kanan. Rahang sorong atas atau rahang geser atas. Ini rahang sorong bagian bawah. Jangka sorong ini ada 2 skala. Ini skala utama, kemudian di sini skala Nonius. Ini tombol kuncinya. Jadi kalau misalnya kita mengukur suatu benda, setelah sudah masuk pas di sini, ini kita kunci sehingga tidak bergerak. Ya, ini juga alat ukur panjang, mikrometer skrup. Tapi alat ini digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya maksimal 25 mm atau 2,5 cm. Alat ini tingkat ketelitiannya 0,01 mm. Lebih teliti daripada jangka sorong tadi. Ini bagian-bagiannya. Ini juga ada rahang utama, skala utama maksud saya, dan skala Nonius. Nah, ini ya benda yang diukur. Mikrometer skrup ini sangat teliti dan bisa dipakai mengukur ketebalan logam. Ya, berikutnya ini juga alat ukur waktu, stopwatch. Ini 1 kali putaran 1 menit karena ini 60 detik. Nah, yang berikutnya ini adalah gambar amperemeter, alat ukur kuat arus listrik. Ini bagian-bagiannya. Ini menunjukkan bahwa dia dalam satuan ampere. Nah, dalam pengukuran
sering terjadi kesalahan yang disebut dengan kesalahan pengukuran. Kesalahan dalam pengukuran ada 3. Yang pertama, kesalahan umum, yaitu kesalahan yang diakibatkan oleh pengamat yang kurang terampil dalam memakai alat ukur. Ini disebut dengan kesalahan umum. Kesalahan kedua namanya kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik ini dibagi atas 4. Pertama, kesalahan kalibrasi. Ini kesalahan dari pabrik. Jadi ketika alat itu dibuat, pemubuhan skala tidak tepat pada garis skala nolnya. Yang kedua, kesalahan titik nol, yaitu kesalahan akibat jarum penunjuk nol tidak berhenti dengan titik nol skala. Jadi makanya dalam melakukan pengukuran, titik nol itu perlu diperhatikan. Jadi harus pada posisi titik nol dulu baru kita mengukur. Yang ketiga, bagian ketiga dari kesalahan sistematik namanya kesalahan komponen alat ukur. Nah, kesalahan ini disebabkan karena misalnya alat itu sudah tua sehingga sudah tidak stabil lagi. Dan bagian keempat dari kesalahan sistematik namanya kesalahan paralaks, yaitu kesalahan baca oleh pengamat. Karena itu dalam melakukan pengukuran, posisi mata itu harus tepat di area yang akan diukur. Tidak bisa terlalu ke atas, juga tidak bisa terlalu ke bawah. Kesalahan ketiga namanya kesalahan acak, yaitu kesalahan akibat gerak perawan molekul udara. Jadi di udara itu ada molekul-molekul yang bergerak secara acak, namanya gerak perawan. Juga fluktuasi tegangan listrik, getaran bumi, kebisingan, dan radiasi. Ini dinamakan kesalahan acak. Baik, kita lanjut sekarang ke angka penting. Apa itu angka penting? Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting terdiri atas angka pasti dan angka taksiran atau angka yang diragukan. Untuk memahami angka penting, kalian harus paham aturan-aturan angka penting. Nah, ada beberapa aturan-aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Ini contohnya 17,56. Ada 4 angka penting. Contoh lain, 145,678. Ini ada 6 angka yang semuanya bukan 0 dan semua termasuk angka penting. Maka ini angka pentingnya ada 6 angka penting. Aturan kedua dari aturan angka penting adalah angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 termasuk angka penting. Contoh ini 20009. Angka 0 ini terletak di antara angka bukan 0, yaitu angka 2 dan 9. Sehingga ini angka pentingnya sebanyak 5. Aturan ketiga dari angka penting adalah angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 termasuk angka penting. Kecuali ada penjelasan khusus, misalnya garis bawah atau ditebalkan. Contoh 2000. Ini 4 angka penting. Berarti Anda lihat ini 200. Tetapi pada 0 terakhir ini agak tebal. Ini dikandung maksud, artinya bahwa angka terakhir ini tidak dihitung sebagai angka penting. Sehingga ini hanya ada 3 angka penting. Aturan keempat dari aturan angka penting adalah angka 0 yang terletak di belakang koma adalah angka penting. Contohnya ini
1,000. Ada 4 angka penting. Aturan kelima, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Contoh, 0,008. Ini hanya ada satu angka penting. Jadi, angka 0 ini dan 3 angka 0 ini karena terletak di sebelah kiri angka bukan 0 tidak dihitung sebagai angka penting. Contoh kedua, 0,000400000 ada 6 angka penting. Angka 0 yang ada 4 angka 0 di sebelah kiri angka 4 itu tidak dihitung sebagai angka penting. Sebaliknya, 5 angka 0 setelah angka 4 itu masuk angka penting. Sehingga untuk contoh ini angka pentingnya ada 6. Baik, kita lanjut. Nah, dalam memahami angka penting, dalam memahami materi angka penting, selain kita paham aturan angka penting, juga kita harus paham aturan pembulatan dalam proses berhitung. Ada 3 aturan pembulatan dalam proses berhitung angka penting. Yang pertama, angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Contoh, 6,427 dibulatkan menjadi 6,43. 3 angka penting. Yang dimaksud angka lebih dari 5 itu adalah angka terakhirnya. Nah ini. 7 ini lebih dari 5. Sehingga ini dibulatkan menjadi 6,4. Ini dibulatkan 1, jadi 1 tambah 2 menjadi 3. Sehingga menjadi 6,43. 3 angka penting. Aturan kedua dari proses pembulatan, angka kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Contoh, 6,423 dibulatkan menjadi 6,42. Juga 3 angka penting. Jadi, angka 3 ini itu kurang dari 5, sehingga dibulatkan ke bawah. Dianggap ini tidak ada. Sehingga yang ada sisa 6,42. Juga 3 angka penting. Aturan ketiga untuk pembulatan dalam proses berhitung angka penting. Angka tepat sama dengan 5. Angka terakhirnya maksudnya tepat sama dengan 5. Dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil. Dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Contoh, 5,475. Ini dibulatkan menjadi 5,48. Kenapa? Angka terakhirnya itu persis sama dengan 5, tetapi angka sebelumnya ganjil. Sehingga dibulatkan ke atas. Jadi 5,47 ini tambah 1 di sini menjadi 5,48. 3 angka penting. Sedangkan contoh lain 5,645. 5 juga angka terakhirnya, tetapi angka sebelum 5 ini genap, yaitu 4. Sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 5,64. 3 angka penting juga. Baik, kita lanjut. Nah, aturan dalam proses berhitung. Nah, ini yang paling penting dalam materi topik angka penting. Aturan dalam proses berhitung. 1. Hasil perkalian dan pembagian bilangan-bilangan penting memiliki angka penting sebanyak bilangan penting yang memiliki angka penting paling sedikit. Contoh, 3,22 kali 2,1 hasilnya 6,762. Ini menjadi 6,8.
dua angka penting. Kenapa dijadikan 6,8 ini dibulatkan aturan pembulatan tadi, ingat? Karena perkalian 3,2 3 angka penting kali 2,1 itu 2 angka penting. Hanya ada 2 angka penting di sini. Sedangkan di sini dikatakan hasil perkalian dan pembagian bilangan-bilangan penting memiliki angka penting sebanyak bilangan penting yang memiliki angka penting paling sedikit. Angka pentingnya di sini paling sedikit 2. Sehingga hasilnya nanti hasil perkalian ini 3,22 kali 2,1 hasilnya harus mengandung hanya 2 angka penting. Karena itu dibulatkan. Nah, disitulah perlunya kita paham aturan pembulatan. Ini 6,762 dibulatkan menjadi 6,8. Aturan kedua, hasil penjumlahan dan pengurangan serta perkalian dan pembagian. Jadi penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian antara bilangan penting dan bilangan eksak atau sebaliknya memiliki angka penting sebanyak angka penting dari bilangan penting. Contoh 8,95 kali 17. Ini 8,95 bilangan penting, 17 itu bilangan eksak. Yang dimaksud bilangan eksak adalah bilangan yang didapat dari hasil menghitung. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 17. Itu namanya bilangan eksak. Kalau bilangan penting itu didapatkan dari hasil pengukuran. Aturannya hasil perkalian bilangan penting dengan bilangan eksak, maka yang dipakai patokannya angka pentingnya sama dengan bilangan angka penting itu. Jadi hasil perkalian ini 8,95 kali 17 harus menghasilkan 3 angka penting. Sama dengan ini. Ini hasilnya 152,15 dibulatkan menjadi 152. 3 angka penting. Ingat aturan pembulatan tadi. Kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Yang ketiga, hasil pemangkatan suatu bilangan penting memiliki banyak angka penting sama dengan bilangan yang dipangkatkan. Contoh, 2,5 pangkat 3 itu, ini 2,5 pangkat 3, itu hasilnya 15,625. Nah, hasilnya ini harus dibulatkan karena pemangkatan ini harus menghasilkan hanya 2 angka penting. 2,5 itu 2 angka penting. Sehingga 15,625 ini dibulatkan menjadi 16. Ya, ini dibulatkan tambah 1 di sini hingga menjadi 16. 2 angka penting sama dengan ini. 2,5 itu hanya 2 angka penting, hasilnya nanti juga 2 angka penting. Yang keempat, hasil penarikan akar suatu bilangan penting memiliki banyak angka penting sama dengan bilangan penting yang ditarik akarnya. Jadi hasil penarikan suatu bilangan penting, penarikan akar maksudnya ya, suatu bilangan penting memiliki banyak angka penting sama dengan bilangan penting yang ditarik akarnya. Contoh, akar 225 itu sama dengan 15. Tetapi contoh ini harus menghasilkan 3 angka penting. Jadi akar 225 itu sama dengan 15, maka 15 ini dibuat menjadi 15,0. 15,0 itu 3 angka penting. Kalau 15 hanya 2 angka penting. Oke, jangan beranjak dulu. Sebelum like dan subscribe, share dan komen sehingga channel ini bisa bertumbuh dan berkembang. Salam Indonesia Jaya, merdeka!